Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Jangan lupa hari ini hidup sepenuh hati, karena hidup hanya sekali, jadi harus menjadi inspirasi. Inspirasi hari ini adalah tentang menjadi hamba Tuhan. Menurut saya, tidak ada sebuah strategi atau langkah yang paling tepat untuk pertumbuhan rohani selain berusaha dan menetapkan berkomitmen untuk menjadi hamba Tuhan. Sungguh-sungguh hamba. Hamba itu percaya sepenuhnya kepada Allah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan kemudian Tuhan menjadi pusat hidupnya. Dan kehendak Allah itu yang akan selalu menjadi yang utama dalam hidup seorang hamba. Pada waktu itu terjadi proses penyangkalan diri. Dan ini seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikuti aku. Maka memilih dan berkomitmen secara sadar, tekun setia, mengusahakan diri sebagai hamba yang siap selalu sedia melaksanakan kehendak Tuannya adalah sebuah perjalanan dan pilihan dan komitmen yang paling tepat untuk bertumbuh dalam hidup rohani. Dan itu mengubah segalanya. Hidup menjadi begitu ringan, berarti, dan menyenangkan. Karena tidak lagi mengingat siapa diri kita. Semuanya sudah diberikan kepada Tuhan seutuhnya. Yang ada adalah kehendak Tuhan. Lalu di situ lenyap ego. Karena Tuhan yang semakin besar dan aku yang semakin kecil. Disitulah kemudian justru kita menemukan bahwa kehidupan kita adalah segalanya. Karena ternyata Tuhan memberikan segalanya kepada kita yang mengasihi Dia. Hamba di sini tentu adalah hamba yang penuh kasih, yang hidup sungguh-sungguh mengutamakan kehendak Allah karena kasih-Nya yang mendalam. Hamba ini selalu memandang kepada tuannya dengan penuh hormat dan cinta. Dan di situ ada kesatuan utuh penuh sampai dirinya hilang, melebur menjadi tuannya sendiri. Sehingga kemudian yang dia laksanakan adalah kehendak Allah. Ketaatan kemudian menjadi nilai yang paling utama. Makananku adalah melaksanakan kehendak Allah. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kita kemudian menjadi perwujudan dari rencana Allah. Dan kalau kita memahaminya, itu bukan sebagai beban, tetapi sebagai anugerah. Karena kemudian kehendak Allah adalah kebaikan kita. Sehingga seluruh rencana dan kehendak Allah itu terwujud melalui diri kita. Kita menjadi saluran yang jernih dan bersih tanpa hambatan untuk menyatakan dan mewujudkan kehendak Allah. Dan kehendak Allah adalah kebaikan. Kehendak Allah adalah keselamatan. Kehendak Allah adalah kedamaian. Mengapa? Karena Allah adalah kasih. Allah adalah keselamatan. Allah adalah kedamaian. Maka dengan menjadikan diri kita hamba Allah yang selalu siap sedia mewujudkan dan melaksanakan kehendak Allah, kita menikmati rencana besar Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita terlibat di dalam rencana Tuhan yang begitu besar itu. Namun, itu berarti harus berani melepaskan diri kita, menyangkal diri, melepaskan ego, dan sepenuhnya mengabdi kepada Allah. Yang ada hanya Allah. Saya sudah melebur menjadi bagian dari Allah untuk mewujudkan rencananya.
yang membuat kita tidak bahagia dan membuat kita tidak mampu menjadi hamba adalah egoisme kita, keinginan kita. Seharusnya begini, seharusnya begitu. Kecenderungan kita untuk mengendalikan dan mengontrol kehidupan dan juga hidup kita maupun sesama kita, itulah yang menghambat kita. Kita menjadi sarana yang tidak lancar, tidak jernih untuk mewujudkan rencana Allah karena terhambat oleh rencana kita. Mengapa begitu, mengapa begini, mengapa tidak seperti itu? Pada waktu itu, pertanyaan tidak ada lagi. Ketika kita komit, menyatakan diri bahwa kita adalah hamba Allah dan kehendak Allah yang terjadi, maka saya kemudian bisa menyerahkan diri pada rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu ada dalam setiap peristiwa. Maka dengan surrender penuh, pasrah sepenuhnya kepada setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita, kita justru menjadi saluran rahmat dari Tuhan. Sehingga kehendak Allah bisa menjadi nyata di dalam hidup kita. Setiap peristiwa Tuhan terlibat di dalamnya. Terutama di dalam peristiwa saat ini, sekarang ini. Itulah saat suci, karena saat itulah Tuhan ada dan hadir. Ketika kita bisa surrender penuh pada saat ini, maka kita memberikan diri sebagai hamba yang siap terlibat dalam rencana besar dari saat ke saat. Tuhan tidak ada di masa lalu, karena itu sudah lewat, sudah tidak ada. Tuhan selalu ada. Tuhan tidak ada di masa depan, karena belum ada. Padahal Tuhan selalu ada. Maka Tuhan selalu ada sekarang ini. Dan karena itu, sekarang ini, setiap sekarang, setiap saat adalah saat suci yang mengharapkan kita hadir sepenuhnya dan mengatakan, Lord, I am here for you. Akulah hamba Allah yang siap melaksanakan kehendak-Mu. Pada saat itu kemudian, hidup kita menjadi perwujudan rencana Tuhan. Dan di situ ada kesatuan antara Allah dan hambanya, Allah dan manusia. Dan itulah shalom, itulah selamat, itulah surga. Ketika kita bisa menghayati kehidupan ini dalam kesatuan dengan Allah sebagai Tuhan, dan saya adalah hamba yang siap mewujudkan kehendak-Nya, terjadilah keselamatan dari saat ke saat. Dan di situ kemudian kehidupan ini begitu menakjubkan. Kita selalu bisa menghadirkan Tuhan, menghadirkan kedamaian, menghadirkan sukacita. Ketika tidak menemukan kedamaian, kita bisa membawa kedamaian. Ketika tidak menemukan sukacita, kita yang menjadi sumber. Karena kita menjadi sarana. Tuhan mewujudkan damainya, keselamatannya melalui kita. Karena kita sudah membersihkan diri dari egoisme dan sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah, sehingga terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.